Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil makhluqat wa alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya alimal ghaibi wasyahadat amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Misbah, bapak-bapak, ibu-ibu, yai-yai, nyai-nyai, hadirin hadirat, jamaah yang mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan cucuran pandangan rahmat, limpahan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul usai bersama menjalankan sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ilmu agama. Tentu kita berharap Bapak Ibu, apa yang kita gawikan ini akan menjadi amal terbaik. Allah catat di setiap lembar amal yang bakal kita baca kelak di hari kiamat. Menjadi penyebab keridhaan Allah tercurah kepada kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat dengan keridhaan yang dilambangkan berupa syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di tanggal yang ke-12 pada bulan suci Ramadan. Berarti sudah berada di 10 yang kedua. 10 yang kedua, yang mana Ramadan ini dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 bagian. 10 pertama kata beliau Allah mencurahkan rahmat. 10 kedua pengampunan. 10 ketiga terbebas dari api neraka. Itqun minan nar. Maka 10 pertama sudah lewat. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling besar mendapatkan rahmat dari Allah. Buktinya apa? Dengan terus kita istiqomah dan berupaya menggapai karunia yang diberikan oleh Allah di 10 pertengahan. Yang tidak lain adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seorang masuk kepada dia Ramadan, dosanya tidak diampuni, ini bahaya. Ya. Ada wong masuk bulan Ramadan ini terbagi jadi 2. Ada yang dia diampuni, ada yang tidak diampuni. Kalau yang diampuni, maka beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Tapi na'udzubillah, ada datang Ramadan kepada wong, dia menjumpainya, dosanya tidak diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah wa askhata." Siapa yang menjumpai Ramadan, dosanya tidak diampuni, Allah bakal jauhkan dia dari rahmat dan bakal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk nyago keistiqomahan agar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah kepada kita. Nah, berbicara tentang pengampunan, ngapa kita harus nak diampuni? Tentunya biar dosa kita habis. Biar dosa kita hilang lebur. Dikarenakan di dunia ini Bapak Ibu,
idak kate yang paling membahayakan seorang, bahkan bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat, melebihi dosa. Kita pelajari bermacam-macam penyakit yang membahayakan. Apa itu namanya? Stroke, kanker. Baik kanker memang yang di badan ataupun kantong kering. Itu bahaya. Atau stroke. Ya. Tak baca berjalan loh. Atau penyakit-penyakit yang lain. Bahkan virus corona yang dulu melanda seluruh manusia. Bahkan sampai dikeleng-keleng ke. Lucu dulu ya. Giliran sholat dikeleng ke, giliran berfoto. Maka. Suruh ngapet. Nah, yang semacam ini, kalau kita juga memang harus kita berwaspada, antisipasi. Tapi lebih harus kita waspada dan harus jauhi segala amalan, perbuatan, keadaan yang menambahkan dosa kepada kita. Itu paling bahaya. Karena kalau penyakit-penyakit tadi, masanya, durasinya cuma di dunia. Masuk juga kubur, wong sakit asma, tak kati cerita, terus sakit mengas dalam kubur, kati. Ada wong stroke, ada sebelah mati badan dia. Masuk juga kubur, sudah selesai. Habis galau sudah, tak kati rasa lagi. Kalau dia soleh jadi sehat dia dalam kubur. Tapi kalau tidak soleh, engkau. Nah, tapi kalau sudah masalah dosa, kalau di dalam kubur sudah pasti. Dosa itulah yang menyebabkan seorang dihempit dalam kuburnya. Disiksa oleh Allah. Dan siksanya, maaf-maaf, bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Karena masa di dalam kubur pada umumnya lebih lama daripada masa kita di dunia. Ada wong zaman dulu, nenek buyut kakek, nenek moyang. Dia hidup di dunia cuma 100 tahun. Taruhlah paling panjang umur di masanya. Tapi sampai sekarang dia sudah 200 tahun, ada yang 300 tahun. Bahkan Fir'aun, Fir'aunnya cuma beberapa puluh tahun umurnya. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang Allah berfirman dalam Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Api neraka selalu menyalap disodorkan kepada Fir'aun. Kapan deh? Guduwan, pagi hari. Wa asyiya, sore hari. Pagi sore santapannya api neraka kepada dia. Wa yaumal qiyamah adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab. Hari kiamat datang, tambah gengko dia. Diberikan adab yang lebih pedih. Inilah kita harus waspadanya. Bahkan bukan hanya di akhirat, sudah pasti itu. Dampak daripada dosa, itu sudah Allah berikan waktu di dunia. Kadang ada orang bertanya-tanya, Ustaz, ngapa aku ni hidup tak semeku? Bahasa kita Palembang tak semeku ni. Ngapa tak semeku tu? Tak keruan lagi. Ekonomi hancur. Berantakan rumah tangga. Hati tak pernah tenang. Masyarakat dikucilkan. Segala macam. Silih berganti. Belum habis masalah siko. Datang masalah dua. Masalah dua belum kelar. Masalah tiga. Apalah penyebabnya? Ini ditanya. Cak mano dengan solat kau? Ya, solat aku kalau sempat Ustaz alhamdulillah, kalau tidak yo tak tahulah, lewat. Kalau hubungan aku sama manusia itulah tak nak ngomonginnya. Memang aku nian satna itu bisa jadi. Ya. Bisa jadi apa yang dialaminya itu dikarenakan ada dosa yang melekat pada dirinya. Yang dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu. Allah berfirman di dalam surat Sajadah, kita baca setiap pagi Jumat, wala nudhiqannahum minal adabil adna
dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Di dalam Quran sudah lengkap kalau. Dan pasti kami bakal rasakan kepada mereka azab yang kecil, yang ringan. Azab yang sangat-sangat kecil. Adna, isim tafdil daripada kecil. Kalau ada kecil, maka paling kecilnya yang dirasakan oleh manusia sekarang. Sebelum azab yang besar. Apa sebabnya? Sebabnya dosa tadi. Maka Allah inginkan la'allahum yarji'un. Agar mereka itu balik. Cak mana balik sama Allah? Dengan taubat, minta ampun dari dosa. Karena sebab dosa itulah seorang mendapatkan kegalauan dalam hidupnya di dunia. Maka kita lihat dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nyuruh kita banyak istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu likulli dikin makhraja. Allah bakal jadikan setiap kesempitan dia ada kelenggangan. Walikulli hamin faraja. Dari setiap kesumpekan itu kelegahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal berikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangko-sangko, tidak diduga-duga. Ngapo dengan banyak istighfar bakal diberikan kebaikan-kebaikan ini? Oh ternyata Allah tuh memang nak tunjuk kepada dia kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi ada penghalang. Penghalangnya apa? Dosa. Dengan dosa diampuni, dosa disingkirkan melalui banyak istighfar, maka kebaikan ini akan diberikan dan sampai kepada dia. Nah ini jadi beberapa ayat hadis yang kita bacakan ini kita upayakan untuk betul-betul bisa nyingkirkan dosa dari badan kita. Terutama pada momennya nian. Momennya bulan suci Ramadan pertengahan yang kedua. Sehingga insya Allah siapa yang punya upaya nyingkirkan dosa dari dirinya termasuk orang-orang yang beruntung. Betul-betul minal aidin wal faizin. Ustaz, apa dia minal aidin wal faizin? Bukan nak lebaran. Tidak. Minal aidin itu kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin kembali kepada menjadi orang beruntung. Beruntung dengan apa? Beruntung dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Keluar dia dari Ramadan di akhir, maka keluar juga dosa darinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, sekarang pertanyaannya. Setiap kita sudah paham pentingnya dapat pengampunan Allah pada bulan Ramadan ini. Sekarang cak mano caronya. Itu yang nak pengen kami dapatkan. Pengen kami fokuskan. Cak mano caronya kami di Ustadz termasuk golongan pertama tadi. Yang sukses mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka para ulama setelah mereka pahami dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kata mereka ada 3 poin secara garis besar. Banyak amalan-amalan yang bisa menjadikan seseorang pasti dapat pengampunan pada bulan Ramadan. Tapi secara garis besarnya disimpulkan ada 3 poin. Pertama, yang dituntun oleh syariat dari Al-Quran maupun hadis, agar kita dapat pengampunan Bapak Ibu, kita di pertengahan Ramadan ini istighfar minal ibadat wa ta'at. Upayakan untuk semakin memperbanyak bentuk-bentuk ketaatan dan ibadat kita kepada Allah. Baik ibadat tersebut bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Yang wajib harus kita jaga. Ini harga mati bagi seorang muslim. Tidak boleh dia tinggalkan. Maka dari sinilah kalau kita lihat dalam tuntunan kita berbuka dan sahur,
Kalau sahur dituntun oleh Nabi agar kita lambat ke, akhirkan. Jadi para habis sahur itu mendekati waktu subuh. Kalau buka dipercepat. La tazalu ummati fi khair. Selalu umatku dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Selagi mereka mempersegera buka dan mengakhirkan sahur. Untuk apa Ustadz tuntunan Nabi dalam buka dan sahur ini? Itu. Kadang ada orang bertanya, pertama, kenapa diakhirkan sahur? Biar, kata para ulama, kita ini punya tenaga lebih. Beda orang yang sahur, dia mulai dari jam 4:15, atau paling cepatlah jam 4. Kemudian dia makan, minum, berkah daripada sahurnya, berganti waktu imsak. Kemudian setelah imsak, dia tahan diri. Maka uang yang semacam ini, dia punya tenaga di siang hari Ramadan, itu lebih besar, lebih banyak. Daripada ada mangcik-mangcik yang sahur jam 2 malam. Ya. Artinya, kalau jam 2 malam, lebih panjang puasanya. Ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, ini yang paling penting. Ketika ada orang sahur jam 4, atau taruhilah berhentinya itu menjelang subuh, imsak. Yang sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik ditanya, "Cak mana kamu sahur dengan Nabi?" "Saharna ma'a Rasulillah." Kami pernah sahur sama Nabi dan berhenti seukuran 50 ayat sebelum subuh. 50 ayat itu kata para ulama fikih kurang lebih 10 sampai 15 menit. Berhenti mereka. Kenapa? Karena setelah itu biar seorang langsung berjenggot, beranjak menjalankan sholat subuh, nyago sholat subuh. Kalau ada uang yang dia sahur jam 2, setengah 3, otomatis itu. Apalagi semalam dapat nasi bungkus 3 bungkus. 3 bungkus, diinjak uang. Pas bangun, gak setengah jam 2 baru. Makannya galau, takut basi. Perut kenyang kembung tadi, sudah lama tuh ngantuk. Mata ngantuk, tidur kenyang setengah 3. Bangun jam berapa? 9 kurang 5. Makin kurang 5 pula. Lemak, astagfirullahaladzim. Jam 9. Pagi sudah. Ya Allah. Lemak langsung kodok sholat. Meleknya mata sebelah. Pas melek sebelah matanya. Baru jam 9. Tutupnya lagi. Pejamnya lagi. Kebanyakan makan tadi. Ada orang bertanya. Ustadz, ngapa lah ya kita di Ramadan itu? Mata nak tidur lah ya. Nah, itulah kebanyakan makan. Ya. Sebab uang banyak tidur pada siang Ramadan. Karena malam harinya banyak makan. Malas dendam dia. Malas dendam. Akhirnya jam 9 kurang 5 tadi tidur. Tidur kenyang lagi. Pas melek-melek jam 2. Jam 2 zuhur. Tidak langsung tegak. Menjem kenyang lagi. Masih lama, panas dulu hari. Menjem kenyang lagi. Jam 5 baru bangun. Ya, jam 5 baru bangun. Menjem lagi tak? Untung bangun dia. Bangsa tak bangun lagi. Jadi gawe. Tahlilan gitu. Jam 5 bangun lemak kalau sholat subuh mengci. Sholat zuhur, sholat asar di kodok. Ida. Langsung ke mana? Nyari bukuan. Takut tak kebagian tadi. Nyari pempek di 3 ulu. Tak dapat sudah habis ke 5 ulu. Nyari ke samping 14 ulu sana. Keliling dia, Masya Allah. Pas balik-balik ke rumah, jam 6 lewat 10. Alhamdulillah, ya Allah. Sampai juga. Awak tidur bela nih. Cak iyo kan sampai juga. Tidak kasut ke apa-apa. Nah, yang semacam ini tidak dianjurkan syariat. Tidak dianjurkan oleh syariat. Kenapa? Ustadz, cak mana dengan status puasanya? Selagi dia niat dari malam, kemudian di siang hari itu walaupun tidur terus, tidak melakukan yang membatalkan sah salatnya, sah puasanya. Tapi pahalanya tidak kati. Tidak kati dari segi mana? Pertama, banyak tidur itu hukumnya makruh. Yang kedua, habis kesempatan amal dia dengan tidur, sia-sia galau. Yang ketiga, tidak sholat. Ninggalkan sholat itu minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi uang puasa tapi tidak sholat,
puasanya sah tapi tidak kate pahala. Malahan dia dapat dosa. Salah satu kamin imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak uang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan hausnya. Itu juga dengan buko. Buko dipersegera. Walaupun dalam ilmu fikih mereka menggarisbawahi dipersegerakan selagi sudah yakin masuk waktu. Jangan kaget sudah termasuk pempek sebelah, tak tahunya kira dia Allah, kiranya Allahu Akbar. Tak tanya Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Masih ngaji. Nah, ini batal itu. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai cepat. Yakinnya azan sudah masuk baru makan. Makannya sekedarnya baik. Sekedarnya baik. Nah, kaget langsung sholat maghrib. Makanya banyak yang bertanya, Ustaz, apa hukum buka bareng? Buka bareng, Masya Allah. Bagus. Kita di dalamnya bisa silaturahmi. Saling bertemu, tatap muka satu sama lain. Pahalanya besar. Tapi upayakan, kalau nak ditanya, di mana buka bareng yang paling afdol? Buka bareng yang paling afdol di masjid, di musola. Itu paling utama, paling bagus. Paling bagus. Kenapa paling bagus? Pertama gratis. Gratis, banyak makanannya. Tidak bayar lagi kita nak mayar reservasi atau segala macam. Deh kalau seumpama atau ada apa namanya? Ada jadwal di Talang Kelapa sana. Aku jam 5 anak keluar dari rumah. Aja kabar ke sini. Dari jam 5 keluar ke sana. Nah, kaget nyari masjid-masjid yang dekat sana. Tidak usah di masjid itu, malu pula gitu. Nyari masjid-masjid dekat sana. Kalau kita buka dulu di rumah, tidak sempat ke sana. Kacar-kacar. Jadi masjid yang dekat-dekat sana, kira-kira wong alhamdulillah tidak kenal dengan kita. Meloklah kita di sana. Gratis, alhamdulillah. Dibungkus wong pulau. Masih ada di kulkas itu. Jadi kita datang ke sana, nyampe ke sana dekat-dekat maghrib, langsung duduk. Masya Allah, pengurus masjid musola tuh memang best of the best. Memang harus demikian. Jadi ketika kita datang disambut dunia. Diaturi Pak, katanya. Duduk sini. Nah apa? Kopi, teh, segala macam. Oh iya kopi be kata. Tahu sini. Diparainnya es cendolnya. Ada burgohnya. Pakai kapan? Oh kata Masya Allah wong sini. Tapi tidak kalah dengan Nurul Misbah. Kalah tak kira-kira? Saya itu juga. Iya, untuk pempek kecil-kecil, kalau sini besar-besar. Jadi, memang demikian. Paling bagusnya buka di masjid, di musola memang. Nah, tapi kalau kami Ustaz, pernah aku diundang, diajak oleh kawan, dibayari di hotel. Kira-kira boleh tak? Boleh, baik. Selagi ketika di hotel itu, dia bisa menghindari dari maksiat. Karena kumpul kan, segala macam wong. Nah, yang kedua, upayakan jangan lama gino. Sudah selesai buka, langsung balik sholat maghrib atau di sana lah sholat maghribnya. Jangan sampai sebagian wong balik dari hotel ditanya, "Hai, Mang Cik dari mana? Lapang jangan hari ini?" "Ya Ustaz, aku diajak oleh kawan, dibayarinya." Buka di hotel segala macam, Masya Allah banyaknya makanan. Gratis kalau all you can eat. Namanya all you can eat. Jadi kita bayar 200.000, 250. Jadi gratis kalau. Serah kita nak makan apa, tapi tidak boleh bungkus. Tidak boleh bungkus. Nah, makan di sana. Balik 10:30. Salat tarawih loh, Mang Cik. Jangankan salat tarawih, Ustaz. Maghrib lagi belum. Nah, itu yang tidak boleh. Dengan dia buka bareng, kemudian dia terlalaikan dari terutama salat maghrib, salat isya, begitu juga salat tarawih. Nah, jadi ini kita upayakan. Ini musim-musim ini. Apa kita sampaikan karena memang lagi musimnya. Lagi musimnya wong senang khususnya para pemuda. Baik pemudahnya atau mantan-mantan muda. Hobi nyari-nyari tempat yang gami itu maka tidak jadi masalah, tapi harus dijaga mata pandangan. Kemudian
sholat, wajib, dan sunnahnya. Nah ini sehingga tidak menghilangkan kesempatan kita untuk menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Ya, yang merupakan cara. Jadi kalau kita bisa jaga kewajiban dan begitu juga kita amalkan sunnah-sunnah, insya Allah kita termasuk wong yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita dapat pengampunan Allah selama bulan Ramadan ini, jaga kita punya anggota tubuh. Ya, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya, jangan maksiat sama Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, wal amal bihi, dan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk, ucapan buruk. Maka kata beliau, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Dalam ilmu fikih, kita sudah sebutkan tadi, rukun puasa ada dua. Pertama niat, yang kedua meninggalkan yang membatalkan. Yang membatalkan kaget terbagi jadi dua. Ada yang nama istilahnya itu mufattirat. Ada juga namanya muhbitat. Apa arti mufattirat, Ustaz? Perkara yang membatalkan puasa secara zatnya. Artinya kalau digawekan, wajib dia qada ketika selesai Ramadan. Itulah makan, minum, atau memasukkan setiap sesuatu pada rongga yang terbuka. Begitu juga dalam hadis yang lain, membatalkan puasa secara zat, dinamakan mufattirat, muntah dengan sengaja. Ya, itu juga dengan bersetubuh pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tinggalkan. Kalau digawi ke wong, berarti puasanya batal. Dan wajib untuk dia qada ketika Syawal. Ada juga bagian kedua, ini tidak kalah penting. Bahkan ayahnya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-Imam Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyatakan, ninggalkan perkara yang diharamkan pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada ninggalkan yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang tujuan utama dari puasa agar kita tatakun, agar kita bertakwa. Tapi bertakwa di sini lebih lagi tatakuna an maksiatillah. Kita mencegah diri dari maksiat kepada Allah. Arti siapa berpuasa, nak cak mana keadaannya, dia masih tetap tidak meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka dia tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita Palembangnya, payah deh puasanya. Walaupun ngugurkan puasa atau ngugur kewajiban. Nah, sehingga kita upayakan jaga mata kita, kuping kita, terutama mulut kita. Mulut yang ada di kepala, mulut yang ada di tangan. Zaman sekarang nih, Masya Allah, ada sikok yang dipost dikit, komentarnya lebih dari 1000. Nah, itu juga mulut. Bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah. Wa ma min katibin illa sayabla. Dalam syair Arab, tidak ada wong yang menulis kecuali bakal meninggal, bakal hilang, bakal punah. Wa yabqad dahru ma katabathu yadahu. Dan masa bakal mengabadikan apa yang ditulis oleh tangannya. Fala taktub bikaffika illa bisyai'in. Maka jangan tulis kecuali dengan sesuatu yasurruka yaumal qiyamati antarahu, membuat engkau senang di hari kiamat ketika melihatnya. Itu. Jadi upayakan kita jangan berucap, jangan nulis kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh kita yang lain. Terutama lisan, begitu juga pandangan. Sehingga
tidak menghalangi keabsahan dan kesempurnaan puasa kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebab-sebab yang terbesar kita bakal dapat pengampunan, yaitu kage berupaya menggapai Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, dosanya diampuni. Nah, cak mana Ustadz biar bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Banyak yang bertanya di TikTok ini. Kami nak dapat Lailatul Qadar tahun ini. Nak mana pun cagonya. Aduh tak kira-kira. Bisian dari wong dalam Ustadz. Cari bisian dari wong dalam kan? Dari ordal. Biar kami ini secara pasti dapat Lailatul Qadar. Nah, maka kata orang dalam ini para ulama, ya. Guru-guru kita, maka para ulama nyatakan ada yang paling mudah dan juga yang memang biasa kita gawikan. Apa dia itu? Kata para ulama, kita jangan lewat, jangan alfa walaupun satu malam dari ngawikan sholat tarawih tadi. Dari awal sampai selesai. Jadi bukan 10 malam terakhir baik. Memang lebih fokus. Disuruh oleh Nabi taharru Lailatul Qadri. Kalian carilah upaya untuk dapat Lailatul Qadar fil ashril awakhir min syahri Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ada dalam riwayat malam ganjil dari 10 terakhir. Tapi ini untuk sebagai pengkhususan. Tidak menafikan Lailatul Qadar juga bisa datang di awal, di pertengahan, ya. Walaupun banyaknya di akhirnya. Dari sinilah hikmah ngapo kata para ulama, Nabi SAW tidak nunjuk tahu. Tidak nunjuk tahu Lailatul Qadar itu malam apa tidak. Tapi beliau sembunyikan agar kita menghidupkan seluruh malam. Sehingga Bapak Ibu, siapa be di antara kita yang tidak pernah tinggal ngawikan sholat tarawih, baca istiqomah di musola Nurul Misbah lebih afdal. Insya Allah. Tapi kalau seumpama Ustaz, kalau kami yang tadi diomongkan di awal, diajak uang buko, dibayari uang gratis, sayang tidak melo Ustaz. Mak mana lah kira-kira? Emang apa? Ya, kami balik sudah kelar dari sholat tarawih. Ada apa-apa juga sholat di rumah. Jadi kalau tidak baca sholat di musola, sudah balik ke rumah kerja kan. Ustaz sudah lemas, tidak baca 28 atau lebih dari situ. Yang penting jangan kita kosong walaupun satu malam daripada menjalankan sholat tarawih. Sehingga kita sekalian di satu malam yang mana datang Lailatul Qadar, maka kita tidak pernah alpah dari menjalankan tarawih atau satu malam itu akan bertepatan dengan kita menggapai ibadat di malam Lailatul Qadar. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul membimbing kita untuk mendapatkannya. Sehingga siapa yang ibadat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pertama dosanya diampuni gala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pahala, tasbih dia menjadi tasbih yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu juga takbir, salawat, salat, sedekah dan lain sebagainya. Sehingga kita bermohon inilah jadi bekal terbaik yang bakal kita bawa masuk ke dalam kubur, dan inilah menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita kepada golongan-golongan orang yang dirahmati pada bulan Ramadan, diampuni segala dosa kita dan mendapatkan predikat terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang baca kita sampaikan seputar kiat untuk menggapai pengampunan pada 10 kedua dari bulan Ramadan. Dan pentingnya kita mendapatkan pengampunan dari segala dosa
Dan kita berharap dengan majelis ini juga kebersamaan kita sudah salat subuh sampai isyraq akan menjadi penyebab turun rahmat yang deras kepada kita sekalian, sehingga yang masih punya dosa diampuni segala dosanya, yang punya aib Allah tutup segala aib kita, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Minta kita kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul. Ajal datang, malaikat maut menjemput, diwafatkan kita sekalian dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Diaturi sembari nunggu waktu isyraq, Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan dalam materi atau di luar materi, diaturi sama sekali. Ya. Iya. Yang meninggal pada bulan Ramadan. Iya. Ya, jadi dalam hadis disebutkan oleh Nabi, u'tiyat ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Umatku diberikan oleh Allah ada 5 keutamaan keistimewaan pada bulan Ramadan secara khusus, yang mana 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang sebelumku, baik nabi maupun umat-umat mereka. Khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Nah, salah satunya ketika masuk Ramadan, yaqulullahu lil jannah. Allah bakal ngomong dengan surga. Anta zayyani wa anta asta'iddi. Agar surga itu dia bersiap-siap dan bersolek, berhias untuk nyambut wong yang meninggal. Pada bulan Ramadan. Yushiku an yastariha abdi minta abid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah, bisa jadi bulan Ramadan ini kaki ada hambaku yang dia istirahat. Diistilahkan oleh Nabi, Allah ngomong, ada hambaku yang istirahat. Istirahat dari tempat yang penuh dengan kecapean dunia kepada tempat yang penuh dengan kemuliaanku. Nah, dari sinilah landasan ini, salah satu keutamaan orang yang meninggal pada bulan Ramadan, dia tidak kena azab. Sama seperti orang meninggal di hari Jumat. Terhindar dari azab Allah. Nah, kaget dijingo, apakah dia terhindar dari azab kubur selamanya atau saat Ramadan deh? Nah, untuk ahli ibadah selamanya. Keistimewaan bagi dia. Siapa meninggal bulan Ramadan sudah wugiya min adzabil qabri. Dia terhindar dari azab kubur. Kuburnya aman nyaman dia. Istirahat di sana. Nah, adapun kalau ada yang tepat, gawian jahat, sholat tidak, puasa tidak, gawinya nak ngotak iwang baik, meli pempek limo ngaku dua, dengan tetangga cengker, ngimbit tanah wong. Nah, wong cak ini mati bulan Ramadan. Masya Allah, walaupun dia jahat. Ramadan dia mati. Caknya wali dia. Ku wali, bukan wali. Iya. Meninggal bulan Ramadan, dia dapat keutamaan juga. Oleh karena meninggal Ramadan. Tapi sudah Ramadan, goyur malaikat. Goyur. Nah, makanya kadang waktu masih kecil-kecil dulu, belum lebaran kita dilarang takbiran. Takbiran itu kapan dah? Allah Akbar. Tapi sunnahnya ketika di waktu-waktu yang sudah ditentukan, malam lebaran. Ngapo kadang dulu jangan takbiran kaget wong dalam kubur nangis. Karena memang demikian. Ketika Ramadan itu mereka yang kena azab di luar Ramadan itu diliburkan. Libur, free. Tidak kena. Tapi kalau sudah kelar Ramadan, laju. Malahan tambah gengko dia. Ngapo? Malaikat sudah geram. Aku sudah nahan-nahan ini.
Karena wong puasa tuh diurung ke azabnya. Sudah selesai Ramadan. Na'udzubillah. Gengko memang itu. Nah, itu. Ya, jadi Ramadan ini bagi wong yang beriman. Baik yang bagi yang taat, bagi yang pelaku maksiat, libur galau. Tapi ketika wong yang taat meninggal Ramadan, maka keutamaan tidak bakal diazab selama-lamanya. Tapi untuk ahli maksiat, gengko. Makanya lemak jadi wong taat. Ya, kalau dimeninggalkan pada bulan Ramadan, Masya Allah, tidak dapat kena azab selama-lamanya. Wallahu ta'ala. Nah, kalau luar Islam dikecualikan. Nah, mereka tidak dapat keutamaan apa-apa. Nak mati bulan Ramadan, nak mati di Mekah. Kati cerita. Ah, ya. Nak dimanapun dia meninggal, nak dimanapun dia, nak kapanpun dia meninggal, walaupun matinya di Lailatul Qadar, bulan Ramadan, di kota Mekah, Abu Jahal, gengko. Kayak gitu. Jadi ini untuk uang yang beriman baik. Yang punya keimanan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi biasanya Allah pilihkan uang baik meninggal di tempat baik dan waktu yang baik. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Insya Allah. Iya. Jadi kalau yang wajib niat untuk kita tinggalkan, kata Allah dalam Al-Quran, wa kulu washrabu, dan makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad. Sampai nampak kepada kalian benang putih dari benang hitam. Minal fajri, dari waktu fajar. Artinya ketika kita harus putus kenyan makan minum, perkara yang membatalkan puasa itu waktu subuh. Bukan waktu imsak. Jadi makanya definisi daripada puasa dewe adalah kita nahan dari yang membatalkan dari subuh. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Itu. Adapun imsak, ngapo berbunyi, apa dia suruling apa itu? Itu tanda sunnah. Yang memang Nabi SAW kalau sudah seukuran 50 ayat sebelum subuh, beliau tinggalkan makan. Itu sunnah. Jadi seumpama kita baca sahurnya dari jam 4, 4:04, maka makanlah. Imsak, upayakan berhenti. Biar apa? Sahur kita dapat pahala, kita berhenti sahur waktu imsak itu dapat pahala juga. Itu sesuai sunnah. Tapi, kalau ada bici-bici, kesiangan, melek mata sebelah, nyingok 4:43. Nah, alhamdulillah. Sudah ditaruh di magic. Lauk tadi. Boleh tak makan? Kan sudah imsak. Boleh. Daripada dia tuh ayam sakit. sepanjang siang. Iya, sepanjang siang. Kenapa? Bicicin. Tidak makan Ustaz. Tidak bangun sahur. Jam berapa bangun? Kesiangan aku jam 4:43 pas imsak. Boleh sebenarnya. Makanlah cepet-cepet tapi. Nah, 5 menit makan. Jangan nak sepiring besar pula. Sekedarnya baik. Nah, makan 5 menit kita jenguk hijau. 5 menit kelar. 4:47 berhentilah. Baru minum. Tidak usah lagi nak ngadem kopi. Tidak kata waktunya lagi. Banyu putih, selesai. Sekarang 2 menit, 3 menit sebelum subuh, kita gelar. Tidak apa-apa kalau yang memang kesiangan. Tapi kalau kita bangun sebelumnya, upayakan dapat sunnah. Sunnah memberhentikan makan minum ketika waktu imsak. Kayak gitu. Jadi yang wajibnya subuh dan imsak itu sunnah. Kalau baca kita gawikan berhenti di waktu imsak tidak apa-apa. Nah, ada juga yang harus digarisbawahi, dengan waktu subuh masuk itu sudah wajib untuk berhenti. Apakah dia sudah azan atau belum? Kadang sebagian masjid musola itu lambat azannya, 2 menit, 3 menit. Nah, kita jangan terkecoh, masih makan minum. Ingat waktu kan subuh 4:52. 4:52. Sudah 4:52. Tidak apa-apa makan. Ngapa? Di masjid belum azan juga. Batal dia kalau cek itu.
Ya, karena masjid belum adzan atau sudah adzan, harus dia berhenti dari makan. Itu pertama. Yang kedua, ya, dengan adzan itu sudah dikumandangkan, ya, waktu subuh masuk, maka sudah wajib untuk nahan. Inilah menjadi jawaban salahnya sebagian pemahaman wong katanya selagi masih adzan masih boleh makan. Kalau udah kata azan, ala kalau dia makan terus. Nah, itu. Jadi ada sebagian bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama kita, salah satu kesalahan yang paling besar yang dipahami oleh orang di zaman sekarang, mereka menganggap madama yu'adzinul muadzin yajuzu alaihil aklu wasyurbu ila yantahil adan. Termasuk kesalahan yang besar, seorang dia menganggap selagi adzan berkumandang masih boleh makan, masih boleh minum. Ini salah besar. Kenapa? Karena muadzin la yuadzin, tidak dia mengumandangkan ila ba'da tulu'il fajri, kecuali sudah masuk waktu subuh, sudah waktu fajar. Dan kita harus meninggalkan yang membatalkan dari waktu subuh itu. Jadi perkara yang semacam ini perlu kita perhatikan. Makanya afdolnya untuk berhenti waktu imsak biar aman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Iya. Iya. Iya benar. Iya. Jadi memang kalau kita lihat dalam hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang ibadat di malam Ramadan iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni segala dosa. Mayoritas ulama mengatakan maknanya salat tarawih. Nah, jadi kalau kita sudah tarawih, berarti sudah menghidupkan malam Ramadan secara minimalnya. Secara minimal. Artinya ada maksimal. Maksimal cak mana Ustaz? Kita hidupkan sepanjang malam. Seumpama sudah apa? Tarawih, maka kita tidur dan kita bangun sholat lagi tidak apa-apa. Sholat apa Ustaz? Terserah kita apa yang kita inginkan. Nak tahajud, bahkan boleh sholat witir lagi. Witir kan 11 rakaat. Sudah tarawih kita baru 3. Boleh tidak ditambah lagi? Boleh. Ustaz kan tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Dalam hadis. Nah ini perlu diluruskan juga. Tidak boleh itu, kata para ulama hadis, kalau ada orang sebelum tidur atau sudah sholat tarawih 3 rakaat, dia bangun tidur 3 rakaat lagi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bilangannya jadi genap. Itu yang dilarang oleh Nabi. Tapi siapa yang nak witir lagi, ada 2 cara. Dalam kitab Ibanatul Ahkam, boleh dia bangun tidur, dia sholat witir dulu 1 rakaat. Nah, jadi genap dia yang kalau digabungkan dengan sebelum tidur. Nah, kaget kerjakan baik itu bisa dia dua akhirnya dengan sikol. Itu boleh. Atau lebih simpelnya yang mayoritas guru-guru ulama-ulama kita yang temukan kita apa namanya sholat lagi langsung genap baik. Karena di malam itu sudah ganjil 3, kerjakan 2 rakaat lagi jadi 5. Atau 4 rakaat lagi, 6 rakaat lagi, atau paling banyaknya 8 rakaat lagi. Nah, lemak lah itu lebih simpel, tidak banyak gino, lupa rakaat tidak usah langsung usolli sunnatal witri rakaataini lillahi taala. Tidak usah atau usolli rakaataini minal witri, boleh juga, tidak jadi masalah. Namanya niat itu tidak wajib juga pakai bahasa Arab. Nak pakai bahasa komring tidak apa-apa. Karena yang wajib dalam hati. Tapi sebagusnya pakai bahasa Arab. Kayak gitu. Jadi paling simpelnya demikian. Kan dalam hadis yang lain juga disebutkan ij'alu akhiras salatikum bil laili al witra. Jadikan salat malam kalian salat malam yang terakhir adalah witir. Maka sudah witir sebelum tidur, maka kita timbali lagi sudah bangun tidur. Iya. Dia tadi. Ayo ringan-ringan. Apa?
Ah, cara buka bersama yang bagus, ya. Memang penting ini. Pertama, kita upayakan sibukkan diri kita sembari nunggu buka, kita juga banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Terutama dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah. Untuk kita senandungkan nasyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Banyak-banyak ke dari mulai kita nunggu sampai datang waktu berbuka. Itu pertama. Nah, yang kedua, jangan banyak gini ngobrol. Jangan banyak gini ngobrol. Dan jangan juga nyibukkan diri dari selain doa. Kadang-kadang wong sampai buka nonton TV. Itu tidak bagus. Sambil buka kaget banyak cerita. Hilang kesempatan besar untuk dapat berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi, innalis ini inda fitrihi dakwah mustajab. Sesungguhnya untuk wong yang puasa atau wong puasa memiliki ketika dia buka doa yang pasti dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak doa. Apapun yang diminta ketika waktu buka itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sibukkan diri dengan yang lain. Banyakkan doa sama Allah. Nah, ketiga, makannya dikit banyak. Itu paling penting. Jangan dibalas dendam. Adamul istighfar minal akli mustahab. Tidak memperbanyak makan ketika buka itu dianjurkan. Tapi Ustaz kami dinjuk banyak niat. Sudah ditakar galo. No, nasi bungkus, pempek telur besar. Ini es cendol, es dawet, selimpungan, burgol. Nah, sudah makan dikit kaget sisanya bungkus. Ya alhamdulillah kalau pacak bawa balik. Kalau tidak pacak makanlah seno. Tapi sesudah sholat maghrib. Sholat maghrib dulu baru ngulang buko. Jangan waktu buko itu makan dia makan galau. Nak tegak sholat maghrib Thailand. Tak kewawa lagi. Ngapa memang tidak sholat maghrib? Belum sholat maghrib. Mengesaskan. Nah itu jangan. Nah itu. Nah. Iya. Itu seumpama memang bagian dia nian, tidak apa-apa. Biar dia balik, seumpama untuk makan dia, anak istri dia, itu juga bagian dari buko. Jadi buko itu bukan waktu dia di itu baik, wong injuk itu kan. Tapi apa? Tapi ketika dia bawa balik, dia ngulang lagi, itu bagian dari buko juga. Nah, yang tidak boleh itu demikian. Tidak boleh itu sebelum adzan. Sebelum adzan dia yang disuruh magikan di kantong itu 5 bungkus untuk dia. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi bagi kalian siko-siko ke buwong. Biar sedekah uang yang nunjuk bukuan ini sampingnya. Kalau apa namanya? Kalau dia ngantong dulu 5 bungkus itu bukan minta berkah itu, haus nang. Korupsi, ya Allah. Bukan dari pucuk korupsi. Bukan lagi di korupsi main hari. Nah, wallahu a'lam. Jadilah siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Ya maulana ya mujib ya hadir la yarib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatinal qarib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu